Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini senang sekali saya Sally Aulia Ramadanti dapat kembali menjumpai pemirsa dalam program Hikmah Ramadan. Hari ini bertepat pada 16 Ramadan 1447 Hijriah. Tentunya umat muslim di seluruh dunia sudah hampir setengah menjalani bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya bulan suci Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga menjadi momentum bagi kita tentunya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Al-Qur'an. Lalu bagaimana sebenarnya kita harus mengimplementasikan Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari kita bekerja ataupun sebagai aktivitas kita sehari-hari dalam kehidupan nyata kita di dunia ini. Dan kita hari ini akan membahasnya terkait dengan implementasi Al-Quran. Sudah hadir bersama kita semua yaitu Gurunda kita Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Mudrik Qori MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Ustadz ya hari ini ya. Sehat selalu, alhamdulillah. Sehat selalu, luar biasa sekali. Alhamdulillah Ustadz, hari ini kita sudah bertepatan dengan 16 Ramadan 1447 Hijriah, sudah di tengah-tengah bulan suci Ramadan Ustadz ya. Dan hari ini kita nggak berdua saja Ustadz di sini, tentunya sudah hadir bunda-bunda kita yang cantik jelita ini dengan luar biasa warna-warni ya Ustadz ya. Assalamualaikum Bunda. Sudah hadir dari Majelis Taklim Siti Khadijah Bunda ya, benar ya? Alhamdulillah, puasa Bunda hari ini? Alhamdulillah puasa. Kalau puasa kita tes dulu ya tagline kita, Hikmah Ramadan, sucikan hati. Agak lemes dikit memang bukti kalau puasa tadi Ustaz ya. Oke, luar biasa sekali pemirsa, dan memang tadi sudah saya sampaikan sedikit bahwasanya tema kita hari ini yaitu terkait dengan implementasi Al-Qur'an. Namun sebelum itu Ustaz, kita akan mendengarkan terlebih dahulu yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 dan Al-Qadr ayat 1 sampai 5 yang akan dibacakan oleh Qori Ki Agus M Farhan Ridwan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من
سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga baik yang membaca maupun kita yang mendengarkan dapat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz melanjutkan tema kita hari ini yaitu terkait dengan implementasi Al-Qur'an. Mungkin untuk mengawali tausiah kita pada hari ini, Ustadz menjelaskan terlebih dahulu implementasi Al-Qur'an itu bagaimana seharusnya di dunia ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Hanya untuk tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita hadir dalam majelis yang keren ini di TVRI Palembang yang dihadiri oleh ibu-ibu yang cantik-cantik. Seraya mari kita tentu mempersembahkan puja-puji syukur dan sempurna kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat-Nya. Wabil khusus hari ini kita sudah sampai ke hari 16 Ramadan menjelang malam 17 Ramadan. Semuanya dalam keadaan sehat, Alhamdulillah. afiat, semuanya puasa ya ibu-ibu. Puasa. Salawat dan salam tentu kita harapkan senantiasa dianugerahkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, qudwah, uswah, contoh, teladan yang utama bagi kita semuanya. Juga mudah-mudahan salawat dan salam itu tercurahkan kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Tak terasa, ibu-ibu, para pemirsa, ini sudah hari ke-16 ya. Malam ini malam 17 Ramadan yang dalam
banyak pendapat ulama ya diyakini sebagai malam turunnya Al-Quran Al-Karim. Memang bulan Ramadan ini salah satu namanya adalah Syahrul Quran, ya, bulan Al-Quran, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan tadi saya sudah sebutkan banyak ulama antara lain ya meyakini malam ini 17 Ramadan adalah malam turunnya Al-Quran Al-Karim. Kita umat Islam ini dan bahkan masyarakat dunia, semesta alam ini harus bersyukur kepada Allah SWT karena diturunkannya Al-Quran ini. Al-Quran bukan hanya petunjuk bagi umat Islam, ya. Al-Quran adalah petunjuk bagi semua manusia. Ya. Hudal linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Jadi ini annas, manusia semuanya, ya, agama apapun, etnis atau suku apapun, ya, dimanapun, bahkan lebih jauh dari itu, ya, dia bukan hanya petunjuk bagi manusia, tapi juga untuk jin, untuk binatang, ya, untuk lingkungan, tumbuh-tumbuhan, untuk semuanya, ya, untuk semuanya. Ini kita bersyukur ya kepada Allah SWT. Kalau tidak ada Al-Quran, kita tidak akan menyaksikan semesta alam maju, hebat, beradab, berbudaya, canggih. Ya, katanya saat ini disebut dengan era revolusi 4.0. Sebenarnya udah mulai masuk revolusi 5.0. Oh, serba mudah kita. Dunia ini cukup ya. Ya, dunia ini cukup kita akses melalui telepon genggam. Telepon genggam. Dengan sekok tangan bae, tak perlu 2 tangan 3 tangan. Sekok bae nah pacak kita. Nak nonton bola dunia nanti bulan Juni ya. Iya, betul, TVRI, ini selamat TVRI ya. Luar biasa. Ya, menjadi apa pemenang untuk menayangkan apa namanya Piala Dunia. Keren sekali ya. Luar biasa, Keren sekali, Masya Allah, luar biasa. Kita menyaksikan nanti di mana, di Venezuela, di Brazil ya, di Meksiko. Kita menyaksikan perang ya antara Amerika Israel dengan Iran ya. Cukup melalui segenggam tangan ya, cukup sebelah tangan, cukup dengan alat yang sekecil ini. Ada yang lebih kecil lagi kan bisa. Canggih, hebat. Ini berkat Al-Quran. Berkat Al-Quran. Penjelasannya panjang. Tapi secara singkat, Al-Quran turun di masa Rasulullah SAW. Rasulullah 13 tahun berada di Mekah. Ya. Itu lebih dakwah Rasulullah itu, perjuangan Rasulullah lebih ke akidah, ke masalah akidah. Begitu 13 tahun, sesudah 13 tahun, pindah ke Madinah. Hanya 10 tahun. Ini Rasulullah SAW ya, melalui Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah. Mengurus semua hal. Politik, sosial, budaya, ekonomi, sains, teknologi. Semua diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selepas itu muncullah dinasti Amawiyah. Namanya dinasti Amawiyah. Ya. Hampir 100 tahun itu. Sesudah itu dinasti Abbasiyah. Ini 3 abad. 2 dinasti ini adalah generasi produk dari Madinah Rasulullah SAW. 2 dinasti inilah ya yang menjadi the best of teacher in the world. Jadi guru besar dari dunia ini. Orang-orang Eropa atau Barat itu belajar ya kepada 2 dinasti ini, kepada ulama-ulama ya, kepada profesor-profesor umat Islam.
yang hidup di masa dinasti Amawiyah dan Abbasiyah. Mereka inilah yang menciptakan TV, kapal terbang, handphone dan sebagainya itu. Ya, mereka inilah yang mengajarkan kepada dunia ilmu kedokteran, ya, ilmu bintang, astronomi, dan macam-macam itu. Nah, mereka ini adalah generasi emas, ya, yang belajar kepada Al-Quran. Bukan sekadar diinspirasi oleh Al-Quran, tapi belajar dari Al-Quran. Makanya saya mengatakan, ya, kita berterima kasih, dunia alam semesta ini berterima kasih kepada Al-Quran. Oleh karena itulah, ya, momentum Ramadan ini hendaklah, ya, kita jadikan sebagai motivasi yang sangat hebat, sangat dahsyat, ya, untuk merangkul Al-Quran mindedness, ya, Al-Quran mindedness, merangkul Al-Quran. Ya, maksudnya merangkul Al-Quran itu bukan dipeluk-peluk, itu bukan. Quran yang galak disimpan di gerobok di lemari itu buka. Bukan sekadar buka, Quran itu dibaca. Ya. Nah, dengan muka Quran, baca Quran, sudah dingin hati ini, ya. Pikiran ini tenang. Hidup ini terasa longgar. Ya. Lebih dulu dapat pahala ibadah, tapi pengaruhnya luar biasa kepada kita. Yang gundah gulana, anak macam-macam gawinya, nyusahkan hati, laki macam-macam juga, atau keranjang di luar, baca Quran, ya. Tenang jiwa dan sebagai doa, ya. Dengan membaca Al-Quran itu insya Allah muncul energi positif, ya, yang keras jadi lembut, yang nakal jadi baik, yang mengalingal jadi soleh, insya Allah. Nah, sesudah itu tentu Quran setelah dibaca, ya, diusahakan banyak terjemahan Quran, dibaca terjemahannya, tadabbur, ditadabbur. Jadi tadi yang pertama tilawah, dibaca, yang kedua ini dipahami, tadabbur, ya. Sudah itu pergi ke majelis-majelis, macam ini ada majelis taklim. Itu kayak ustaz-ustaz itu ngajarkan Quran galau itu. Betul. Walaupun dia melucu-melucu itu, ya, galak melucu-melucu itu kan. Kadang-kadang ada parnonya juga dikit, ya. Nah, tapi artinya intinya itu adalah mereka mengajarkan Al-Quran. Baru setelah itu implementasi tadi itu. Artinya Al-Quran diterapkan, diamalkan ajaran-ajarannya itu di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ustadz, tentang implementasi ini kan tentunya sudah sangat panjang. Mulai tadi juga kita dari awal sudah dijelaskan juga bagaimana sejarahnya, bagaimana bahkan kaum dari masyarakat yang dinasti Amawiyah dan juga dinasti Abbasiyah menurunkan ajaran-ajaran dari ayat suci Al-Quran sampai dengan sekarang tentunya Ustadz, ya. Tapi setelah ini mungkin kita akan mengetahui penjelasan Ustadz sendiri terkait dengan implementasinya di zaman sekarang mungkin Ustadz, ya, bagaimana era-era sekarang itu untuk kita terapkan terkait dengan implementasi Al-Quran itu sendiri. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu Ustadz, ya. Siap. Pemirsa tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami dalam program Hikmah Ramadan, Sucikan Hati. Luar biasa sekali Ustadz melanjutkan perbincangan kita tadi. Namun sebelum itu saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk berinteraksi bersama kami juga melalui telepon di 0811 787 1974 atau melalui WhatsApp di 0823 1198 1790. Ustadz melanjutkan perbincangan kita tadi terkait dengan implementasi Al-Quran. Mungkin dikaitkan dengan era di zaman sekarang itu, sekarang ini seperti apa sih Ustadz kita mengimplementasikan Al-Quran itu? Ya, sekarang ini baru-baru ini terjadi peristiwa yang menyedihkan, ya. Betul, Ustaz. Perang Amerika
Israel menghadapi Iran. Ini bertentangan dengan Quran. Al-Quran mengajarkan perdamaian, persatuan. Dampaknya sekarang harga minyak naik karena Tinggi. Selat Hormuz ditutup. Jelas berarti jalur transportasi itu menjadi berkeliling. Betul. 20% lebih suplai minyak itu macet. Ya, ini bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran. Negara-negara kapitalis menjadikan negara-negara dunia ketiga yang sedang berkembang itu sebagai sasaran eksploitasi mereka. Ya, untuk kepentingan mereka, ya, sumber daya alam di negeri-negeri seperti Indonesia dan yang lain-lain itu ya dikeruk, diangkut sedemikian rupa untuk kepentingan mereka, ya, sehingga merusak alam misalnya. Ini bertentangan dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Artinya Al-Quran tidak diimplementasikan. Terjadi korupsi di mana-mana. Betul. Ya, ini juga bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kejujuran. Al-Quran mengajarkan keadilan. Al-Quran mengajarkan distribusi keuangan dan ekonomi yang adil, ya, agar ekonomi ini bertumbuh dan masyarakat punya daya beli yang kuat. Itu ajaran Al-Quran. Ya. Kemudian kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemangku, ya, di tataran sana, atas sana itu, dan bahkan hukum-hukum yang diputuskan untuk mengadili suatu perkara itu kebanyakan tidak berpihak, ya, kepada masyarakat, Betul. terutama yang kelas miskin, kelas bawah. Jadi prinsip Al-Quran, wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim, melepaskan beban dan belenggu masyarakat, ya, dari kebodohan, kemiskinan, ketertindasan, itu tidak jalan. Berarti ajaran Al-Quran tidak diimplementasikan. Al-Quran mengajarkan supaya kita membebaskan beban dan belenggu umat itu. Antara lain, ya, kemiskinan, kebodohan, ketertindasan. Bahkan sekarang sains, teknologi, ya, disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sehat, tidak baik, ya. Berita-berita hoax, ya, kemudian viral atas sesuatu yang dikondisikan untuk mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa dan untuk mengganggu ketenangan rakyat, itu terjadi di mana-mana. Jadi Al-Quran tidak diamalkan dalam konteks penggunaan digital, ya, IT dan sebagainya. Al-Quran, ya, tentu sangat mendorong kemajuan sains dan teknologi, tapi untuk kemaslahatan umat, ya, rahmatan lil alamin. Jadi kita ini punya misi menebar rahmat bagi semesta alam. Rasulullah itu diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, diutus untuk memberikan rahmat bagi semesta alam. Nah, implementasi Al-Quran itu memang, ya, wajib, ya, pada segala aspek kehidupan, sosial, ekonomi, politik, hukum, ya, Budaya juga termasuk, Ustaz, ya? budaya, ya, sains, teknologi, semua aspek. Karena memang Al-Quran mengajarkan semua hal, ya, multi kompleks, ya. Semua hal diajarkan oleh Al-Quran. Itulah hebatnya Al-Quran. Nah, saya tadi sudah bicara, peradaban modern ini tercipta karena implementasi dari ajaran-ajaran Al-Quran yang eksplorasi oleh para sarjana-sarjana di Islam di masa dinasti, ya,
Amawiyah dan Abbasiyah. Abbasiyah tadi. Nah, Masya kita Allah. tahu kalau di belahan timur ini kan pusat kejayaan Islam itu ada di Baghdad. Kalau di belahan barat pusat kejayaan Islam, kehebatan Islam, keemasan Islam itu ada di Andalusia atau Spanyol sekarang ini. Ya, dari situlah kemudian sains teknologi ini, Menyebar. teknologi ini menyebar. Ya, untuk rahmatan lil alamin, bukan untuk bikin apa itu senjata mematikan, nuklir dan sebagainya itu. Ya. Dan juga bukan ya untuk hal-hal yang merugikan. Iya, ya. betul, Ustaz. Merugikan. Dan juga luar biasa sekali semua kehidupan di dunia ini, bahkan di era sekarang itu semuanya sudah diprediksi dalam Al-Quran, Ustaz, ya, sejatinya ya. semua, Luar ya. biasa sekali karena Sudah semua. itulah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tadi, Masya Ustaz, ya, Allah. luar biasa. Pemegang Nobel tentang tentang puasa yang dari Betul, Jepang itu kan betul. karena dia melihat ajaran puasa di dalam Islam, di Al-Quran kan. Dan banyak pemegang Nobel matematika misalnya dari India, dari Iran ya. Itu juga karena mereka mengeksplorasi Al-Quran tadi, Ustaz, Al-Quran, ya. ya. Baik, Masya Allah sekali, Ustaz. Dan ini kita akan membuka pertanyaan kepada bunda-bunda nih, Ustaz, yang ada di Bunda, tengah-tengah kita. silakan. Karena mau Ya. bertanya terkait dengan tema kita hari ini, yaitu implementasi Al-Quran. Boleh dari bunda sebelah kiri dulu terlebih dahulu, boleh diperkenalkan namanya dan langsung pertanyaannya, bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya R.A. Yuniar dari Majelis Taklim Siti Khadijah. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana cara kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yuniar ya, katanya Ustaz, terkait dengan implementasi Ya. dalam kehidupan sehari-hari kita, Ustaz. Ya. Silakan. Caranya gampang, gawikan. Al-Quran mengajarkan jangan bohong, ya gawikan, jangan bohong. Kita ngomong yang benar aja. Al-Quran mengajarkan kejujuran, ya kita jujur, gawikan. Al-Quran mengajarkan supaya kita senantiasa mengingat Dia. Banyak-banyaklah kita berzikir ya. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, La ilaha illallah, ya kan? Nah, tuh banyak-banyak baca Quran, ya. Jadi itu cara mengamalkan itu gawikan, ya kan? Gampang jadi kan? Jadi rajin-rajin membuka Al-Quran juga, Ustaz, ya. Ya, Dalam kehidupan itu sehari-hari. tadi Apalagi yang bulan suci jelas. Ramadan ini, Ustaz, Tadi. ya, bener ya. Tadi rumusnya kan baca, kemudian dipahami, kemudian diamalkan. Amalkan tadi. tadi. Bagaimana Ibu Yuniar, apakah sudah terjawab? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau perlu wabarakatuh. tambahan nanti datang ke pondok pesantren Al-Ittifaqiyah insyaallah ya. Luar biasa. Saya di situ ya. Masukkan anak cucung ke situ ya. Oke, Ustadz kan juga sebagai latar belakangnya seorang qori, Ustadz, ya, luar biasa, Masya Allah sekali. Nah, mungkin dari pengalaman Ustadz dan sejauh ini Ustadz melihat di era sekarang saat ini, apa sih Ustadz yang terjadi permasalahannya dalam membacakan Al-Quran di era-era sekarang ini? Apakah memang banyak masyarakat tuh yang buta akan mahrojatul hurufnya atau seperti apa, Ustadz? Ya, ada penelitian baru-baru ini 43% umat Islam itu tidak bisa baca Quran atau tata-tataan ya tidak standar ya, tidak baik dalam membaca Al-Quran. Itu 43%. Bahkan ada penelitian, ini menarik ini, dari Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Kemenak. Ya. Kalau yang tadi, yang pertama tadi itu penelitian dari Kemenak juga. Ini yang kedua ini yang saya sebutkan ini penelitian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Kemenak. 58% guru-guru PAI, artinya guru-guru agama. Guru-guru agama itu membaca Al-Qur'annya tidak beres. 58%. Artinya literasi, ya, edukasi, pendidikan, pelatihan, membaca Al-Quran ini harus lebih digalakkan ke depan ini. Kalau bahasa kita jangan ase ya,
jangan aso. Aku nih banyak ngeliat ke situ, ke sini boleh dilihat ya. Boleh. Gitu kan. Karena duduknya ini, nah, jadi ke situ. Tuh. Maaf ya Bu ya, bukan anak tiri bukan. Nah ini apa namanya permasalahannya. Nah, maka masjid-masjid ya, itu harus aktif melaksanakan ya pengajaran Al-Quran. Apakah langsung dilaksanakan oleh takmir masjid itu sendiri atau bekerja sama dengan BKPM RI ya. Itu biasanya itu BKPM RI itu ya punya kaki tangan Tika TPA. Tika TPA. Ya, itu yang selama ini diandalkan ya untuk pengajaran Al-Quran. Tapi itu untuk anak-anak ya, untuk anak-anak dan remaja lah gitu. Yang untuk dewasa ya takmir masjid, guru-guru tradisional ya. Nah, bisa kerjasama masjid itu dengan LPTQ ya, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Bagaimana persoalan buta aksara Al-Quran ini bisa kita atasi. Ya. Sekarang ini nenek-nenek yang sekarang ini suka malu sama cucung-cucungnya ya. Cucung-cucungnya baca ngaji, neneknya tak pekuk, tak baca ya. Ya ini artinya jangan pernah kendor ya berbagai pihak untuk mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat. Betul Ustaz. Ya. Dan jangan juga kita sebagai umat muslim tidak capek untuk belajar Ustaz ya, untuk belajar terus terkait dengan baca Al-Quran. Jangan sampai kita lengah. Untuk tidak Orang baca Yahudi Al-Quran mempelajari Quran, orang Kristen, Katolik, Membaca, Hindu, Buddha mempelajari juga. sekarang ini makin marak belajar Al-Quran. Betul. Itu di Inggris, di Amerika, nyetak jutaan Al-Quran setiap tahun, kurang terus itu. Kita umat Islam dewe yang lahir dari ibu, bapak, Seorang muslim, nenek, kakek Islam, malah kita lengah, kita tidak baca Quran. Menyedihkan, ya enggak? Iya. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik Ustaz. Nah, mungkin kita akan membuka pertanyaan lagi kembali Ustaz kepada bunda-bunda. Ada Atau kita telepon? boleh telepon dulu Ustaz. Telepon dulu, Telepon dulu aja Bunda ya, kita Ya. tunda terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Oh, sempat terputus juga Ustaz ternyata yang ditelepon Ustaz. Ulangi ya. lagi, Boleh, ada ya, gangguan. tekan lagi. Boleh, dari Bunda aja dulu terlebih dahulu. Silakan Bunda perkenalkan nama dan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Vera dari Majelis Taklim Siti Khadijah Sako Ustaz. Pertanyaan saya di luar tema Ustaz masalah ini mungkin kawan saya juga nonton karena saya udah izin dari beliau Ustaz. Seorang janda kawin dengan duda nikah siri. Tapi nikah dia pakai wali hakim sedangkan orang tuanya setuju Ustaz. Bagaimana hukumnya menurut Islam? Yang pertama Ustaz ya. Yang kedua mungkin terjadi masalah sehingga si perempuan tadi keluar dari rumah. Setelah keluar dari rumah ada yang mau sama beliau, tapi si duda tadi tidak mengizinkan. Nah, secara logika saya bilang sama dia. Keluar itu cerai? Tidak, yang mana Pak? Keluar itu cerai Pak? Enggak. Yang masuk keluar itu cerai atau bagaimana? Belum, karena si suami tidak mau menceraikan dia. Nah, ini dia dengar, Ustaz. Saya izin dari dia, saya mau bertanya sama Ustadz tentang kasus ini. Kemudian Ustadz, kasus yang kedua tadi itu, setelah dia keluar rumah, ada yang mau ngajak nikah. Ya. Bagaimana hukumnya? Yang pertama tadi nikah siri itu dengan wali hakim, sedangkan dia masih punya orang tua. Yang kedua, dia keluar dari... Orang tua setuju? Setuju. Nah, yang kedua, dia keluar dari rumah mau berumah tangga lagi. Tapi tidak setuju dengan suaminya yang tadi. Tidak cerai? Dan Tidak cerai. suaminya tidak oleh mau suaminya, menceraikan. Hah? Belum diceraikan oleh Belum, suaminya. tidak Bunda, mau ya? dia. Oke. Ya enggak bisa. Enggak bisa. Tidak boleh. Karena belum diceraikan. Walaupun nikahnya nikah Siri. nikah siri. Termasuk juga yang pertama tadi diwakilkan oleh wali hakim tadi Ustaz.
orang tuanya ada kok wali hakim. betul. Tapi memang ini khilafiyah, banyak pendapat ya. Apalagi dia sebagai janda. Dalam satu pendapat janda itu boleh menentukan ya sendiri siapa wali yang dia suka. Boleh ya, menentukan wali siapa yang dia suka. Mau orang tuanya, mau bukan, siapa saja. Nah, itu dalam satu pendapat ya. Iya. Bagaimana Bunda Jadi Vera? khilafiyah itu. Oke, Ya. terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terkait dengan bab pernikahan Ustaz, ada pertanyaan dari Bunda Vera Ya tadi. nyimpang ini. Nah, cuman masih oke ya. Nah. Masih oke. Terkait dengan nilai-nilai Al-Quran juga tadi mungkin Ya, ya. termasuk, Oke. ya. Baik Ustadz, mungkin balik lagi terkait dengan tema kita implementasi Al-Quran. Terkadang kan kita, atau kita jawab Ya pertanyaan dulu cepat Ustadz cepat ya. angkat takut hilang nanti. Oke, luar biasa. Halo, Assalamualaikum. 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 Sinyal ini mungkin jauh. Halo. Assalamualaikum. Dengan siapa? Ini mungkin karena puasa juga Ustadz ya, pemirsa di rumah ya. Ya mungkin sinyalnya ikut Sinyalnya, puasa juga. betul, ya. sinyalnya Teleponnya puasa ikut juga. Diulang Oke. lagi tak apa ya. Mungkin ini masih menunggu startnya Ustadz ya, masuk ke dalam TVRI ini mungkin juga masih antrian, jadi kita mungkin lanjutkan terlebih Oh, gitu dahulu ya. juga. Terkait dengan implementasi Al-Quran tadi Ustadz ya, mungkin saya menanyakan untuk kita sebagai seorang yang mempunyai anak Ustadz, bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita untuk cinta Al-Quran dari usia-usia mereka yang masih dini tadi Ustadz? Ya, ini kan pendidikan, menyangkut pendidikan. Pendidikan dalam Islam itu kan jauh sebelum Natal sudah berlaku. Dalam menentukan pasangan pun pendidikan itu sudah terjadi dalam Islam itu. Jadi untuk menentukan siapa istri, siapa suami itu hati-hati. Karena di situ ya pendidikan sudah mulai jalan. Apalagi sudah nikah. Sudah nikah lalu terjadi interaksi antara dua laki istri, ya, itu juga sudah mulai berjalan pendidikan. Karena itu di dalam Islam itu ada doanya itu sebelum sanggama itu, Allahumma barik lana bukan ya. Makan Ustadz ya. Itu doa makannya, Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton nama razaqtana, supaya dalam proses memproduksi anak antara dua suami istri itu tidak ada keterlibatan setan, jin atau apanya. Itu pendidikan. Betul. Selama hamil, hati-hati bicara, Masya Allah. hati-hati bertindak, berbuat, hati-hati nyetel radio, nyetel tip, nyetel video. Ya, jangan sembarangan. Kalau banyak nyetel lagu-lagu yang tidak keruan-keruan itu, ya kan? Lagu basah-basah. Basahnya anda juga lagi anak kamu, ya. Atau apanya dong, ya. Lagu Isdalia yang dulu ya. Atau lagu cinta-cinta, lagu yang tidak jelas, itu semua pengaruh kepada anak yang sedang dikandungkan. Karena itu setel banyak-banyak di TV itu Al-Quran, kan ada siaran Saudi Arabia Al-Quran ya, yang menayangkan Masjidil Haram ya. Betul, live Ustadz ya. Itu dari sholat ke sholat itu ngaji terus itu. Ya banyak itu. Banyak. Jangan nonton-nonton yang idol terus ya. Silet, apa silet ya, kayak gitu, gosip-gosip dan sebagainya. Ya sekali-sekali sih boleh ya. Tapi banyak kan suara Al-Quran. Karena apa yang dilakukan oleh kedua orang tua dan apa yang terjadi di lingkungan seputarnya itu berpengaruh kepada anak yang sedang dikandung. Kita kandung tadi. Itu pendidikan. Betul Ustadz. Ya pendidikan. Nah banyak baca setel TV atau video baca Quran itu sudah mengajarkan kepada mereka ya Al-Quran itu sejak dini sebelum kelahiran, terus lahir nanti. Kan di dalam Islam begitu bayi lahir sunnah diazankan di telinga kanan, Anak kemudian diikomatkan di telinga kiri. kirinya, Insya Allah. Supaya yang pertama masuk itu adalah ajaran-ajaran
Allah dan Rasul. Ya, jangan sampai keduluan oleh setan. Kalimat-kalimat lain juga Ustaz. Iya, dan kalimat-kalimat lain. Ya, luar biasa. Bahkan dari Jangan sampai begitu lahir disetelkan lagu macam-macam. Ya. Nauzubillah. Dan dari semenjak lahir pun bahkan kita sudah diajarkan untuk Ya. selalu menyebutkan Ya. nama-nama Allah Ustadz ya, begitu mulianya luar biasanya tadi. Ya. Nah mungkin setelah ini kita akan membahas mengenai nuzulul Al-Quran Ustadz ya, sebentar lagi kita akan menyambut di malam nuzulul Quran ini. Ini sudah nuzul, dari Iya, tadi udah betul. nuzul Nah, kita akan ini. menjawabnya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu Ustadz, tetaplah Ya. bersama kami pemirsa. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Hikmah Ramadan Sucikan Hati. Luar biasa. Ustadz, sesuai dengan tadi yang sudah kita jelaskan sebelumnya mengenai malam nuzulul Quran Ustadz. Sebaiknya kita sebagai umat muslim ini menyambut malam nuzulul Quran ini melakukan apa Ustadz? Ya, satu, banyak-banyak baca Quran. Karena turunnya Quran di malam itu. Maka banyak-banyaklah baca Quran. Baca Quran tadi Ustadz ya. Baik, ini ada telepon masuk ini. Halo, Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bapak silakan perkenalkan nama dan langsung pertanyaannya, Bapak. Nama saya Sayudi Sayudi. dari desa yang kedua kecamatan Panjang Oli. Dari OI Ustaz ya. Silakan Bapak pertanyaannya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, hari ini sudah 16 hari berpuasa. Saya sedang membaca Quran sudah dapat 16 juz. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, saya tidak tahu betul tentang mikrobnya. Jadi bagaimana saya membaca Al-Quran tersebut, apakah berdosa, apakah dapat pahala, mohon penjelasannya kepada Ustaz. Dengan sejelas-jelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tahu apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan mahraj Ustaz yang sudah kita jelaskan tadi sebelumnya. Bagaimana? Apakah memang yang sudah dibaca tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan Diterima, pahala seperti diterima. apa? Diterima. Walaupun salah-salah, walaupun makhrajnya tidak tepat, ya. Ada dalam hadis itu tak-taan, ya, tak-tak. Kalau bahasa kami dusun tataan, tataan, ya. Itu tetap nilai ibadahnya dapat, pahalanya dapat, hikmahnya dapat. Dapat. Bayangkanlah yang salah-salah masih boleh, masih Dapat dapat pahala, masih mendapat hikmahnya. Apalagi yang benar, ya kan? Tambah rusak pahalanya, tambah banyak hikmahnya. Yo, nah bagus baca Quran makhrajnya, ya bagus, ya lagunya bagus, penting. Tapi tidak bagus kelakuan, nah itu masalah. Jangan sampai Ustaz. Jangan sampai terjadi. Maksud kita, maco bagus, lagu bagus, kelakuan Kelakuannya juga bagus. lebih. Kalau nak dipilih, bacaan tak bagus, belagu tak pacak, cuman kelakuan bagus, lebih baik yang ini. Ya, daripada yang tadi itu. Nah, yang nak dicari itu maco bagus, belagunya bagus, kelakuan bagus. Pak Sayuti, semangat. Ya, Luar kaget biasa. lama-lama makhrajnya bagus. Ya. Amin. Apalagi kalau belajar. Iya, ya. benar-benar. Jangan Nah, lengah untuk ini belajar. banyak orang nenek-nenek, kakek-kakek masih belajar. Benar Ustaz. Ya, masih belajar. Baklah pecah nak banyaklah orang tua belajar ngaji daripada budak muda ya. Main ini. Makin pensiun makin nak belajar. Main ini. Ya. Luar biasa. Semoga Pak Sayudi tadi dapat terjawab ya Pak pertanyaannya. Semangat ya. Ustadz melanjutkan tadi yang sempat Ya. terputus terkait dengan malam nuzulul Quran. Ustadz selain membaca dan juga kita Ya. memaknai tadi seperti apa? Banyak baca Quran. Kemudian ada Quran terjemahan, pahamkan, pahami ya. Terjemahan baca. Nah, di samping baca Quran, ya malam nuzul Quran itu dimanfaatkan dengan ya salat sunat,
ya. Tarawih itu tambah, ya. Sebab tidak ketik batasan tarawih itu sebenarnya. Tidak dibatasi 8 baik, tidak dibatasi 20 baik, tidak dibatasi 36 baik, ya. Nak berapa baik? Nah, judulnya sholat tarawih. Nah, dirubah judul jadi sholat tahajud, ya. Nak dirubah judul sholat hajat boleh. Pokoknya sholat. Sholat. Nah, kemudian berzikir, ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Sholawat sallallahu ala Muhammad, istighfar, astagfirullahal azim. Terus begadang, ya. Kalau malam Lailatul Qadar itu, malam nuzul Quran itu, ya, begadang. Genti tidurnya di siang baik, ya. Malam itu begadang. Itu amalan-amalan, ya, kata Sally tadi, untuk mengisi malam-malam nuzul Quran atau malam-malam, ya, Lailatul Qadar. Qadar juga menyambut. Iya. Oke. Baik, Ustadz. Gitu. Nah, mungkin setelah ini kita juga akan membuka pertanyaan kembali kepada bunda-bunda yang ada di sini. Silakan Bunda, perkenalkan pertanyaan dan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Raden Ayu Maisalina Raden Ibu Ayu. Raden Ayu. di Majelis Taklim Siti Khadijah. Yang ingin saya tanyakan, kalau dulu kan kita belajar Al-Quran tanpa terjemahan. Jadi dari kecil kita hanya belajar Al-Quran. Sebentar Ibu, ini mic-nya masih mati. Jadi kita bantu dulu Bu ya, sebentar. Ini biar lebih jelas terkait dengan pertanyaan Ibunda Raden Ayu. Ya, silakan. Oh, iya. Maaf Bunda. Ustadz, Nah, dari kecil kan kita belajar Al-Quran tanpa tahu isinya. Sekarang kita belajar Al-Quran dengan terjemahan, ada tadabbur. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita menerapkan isi Al-Quran itu dalam keluarga dan dalam lingkungan. Yang mana contohnya dalam surat Al-Baqarah 215 mengenai infak. Infak itu terutama diutamakan buat orang tua. Kadang-kadang orang tua kan malu ngomong sama anak, ayo dong infak sama saya. Kadang-kadang anak-anak itu yang mana sudah yang berhasil, sudah itu maunya ke panti asuhan, maunya kemana, itu sedekahnya. Bagaimana cara kita menerapkan biar kita nggak malu juga Ustadz, bahwa kita mau diinfakin dan anak iya, dan anak kita juga berusaha lebih baik. Begitu Ustadz. Iya, kadang-kadang kan orang tua kan kadang-kadang bilang juga itu, kok anak saya kan sedekahnya ke sana, padahal saya juga butuh. Gitu Ustadz. Nah, itu Ustadz yang saya tanyakan, bagaimana caranya biar semuanya baik-baik. Gitulah Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan wabarakatuh. malu. Caranya itu jangan malu. Ngomong, nak, umakmu ini, ibumu ini, emakmu ini, ya masih butuh nak. Kau nak ke panti, nak ke apa tu, ya laju lah. Cuma jangan lupa, ibu butuh juga. Nak makan dences, ya kan? Nak makan ayam kampung. Pengen nak makan, ya pindang tulang makmu ini. Itu. Jangan malu, jadi ngomong baik. Memang wong tua nih malu sama anak. Gengsi juga Ustadz ya. sebagai Bukan orang gengsi tua. sebenarnya, malu ya. Bukan gengsi. Malu itu. Iya. Ya segan ya. Malu dengan segan beda ya. Beda Ustadz. Nah takut kecewa pula, kagelah tekato. Istilah pedamaran, apa istilah pedamaran tuh? Borut tekato, waras tak ada. Lah ngomong nak, minta mak nak ini, nak dak katik mak aja, nah malu. Jadi memang anak ini nak bijaksana yo. Yang namanya, hei kita anak-anak, kamu anak-anak tuh bijaksana. Jangan lupa umakmu perhatikan, ya. Bapak perhatikan. Mereka butuh uluran tanganmu, perhatian. Bantuan. Ya. Luar biasa. Bunda, apakah sudah terjawab Bunda? Benar.
Oke, baik. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya, luar biasa Hilangkan sekali. rasa malu ya Pak Ustadz ya. Dihilangkan rasa malu. Terbuka lah istilahnya. Terbuka, Iya. betul sekali Ustaz. Transparan bahasa Padahal ini. pahalanya lebih besar ya Pak Ustadz ya. Oh iya, Iya. Masya Allah. Harus diutamakan. Orang tua harus Baik. diutamakan. Ustaz, melanjutkan materi kita pada sore hari ini Ustaz ya, terkait dengan mungkin saya akan menanyakan mengenai cara kita membaca Al-Quran Ustaz ya. Saya seringkali bingung dan juga mungkin pemirsa di rumah juga kadang bingung terkait dengan irama-irama dalam membaca Al-Quran itu kan. Terkadang daerah-daerah, suatu daerah itu kadang ada yang beda Ustaz, daerah timur beda, daerah sini beda. Nah bagaimana kita menyikapi hal tersebut Ustaz? Jangan bingung. Soal irama itu kan sunnah baik. Begitu kita belagu ya. Belagu, benar. Belagu, irama, ya. Itu sunnah baik. Tidak perlu nak dipeningkan ya, seadonya baik. Ya. Yang penting tajwid ya, tajwidnya terjaga. Soal irama itu nomor sekian lah. Ya. Tapi kalau misalkan kita mau membaca Al-Quran Ustaz, apakah ada adab-adab khusus seperti berwudu dan lain sebagainya untuk Pasti kita membaca itu, Al-Quran? pasti. Seperti apa Ustaz Pasti adabnya? itu. Yang pertama ya berwudu. Nah, sebaiknya membaca Quran itu sebaiknya diusahakan menghadap kiblat kalau bisa, tapi itu tidak mesti ya. Pakaian harus bersih. Ya, di samping badan bersih sudah wudhu tadi, pakaian harus Pakaian yang bersih. kita kenakan juga. Tempat juga harus bersih untuk menghormati ya. Kemudian Al-Quran itu ditaruh tempatnya yang agak tinggi di atas leher atau bantal atau apalah ya kan. Nah, jangan sampai ya dia di lantai gitu kan. Jadi memang sudah ada perlakuan khusus dan juga adab sendiri Ustaz ya untuk Ya. kita membaca Al-Quran tadi. Ya. Luar biasa sekali. Menyimpan Quran sendiri ya harus di tempat yang di samping bersih ya bagus juga dia terhormat ya. Yang Betul, terhormat betul, itu. Jangan terlalu tinggi juga di atas nanti takut jatuh ada kotoran yang jatuh dari atas. Nah, tidak boleh di bawah juga ya. Iya. Nah, di tengah-tengah lah. Maksudnya supaya aman ini Quran ini. Ya. Dijaga betul. Memang ini benda ini. Tulisan, kertas, tapi isinya itu kan kalamullah. Kalimat Allah benar. Iya, Ustaz. kalimat Allah harus dihormati. Jangan sembarangan. Ya enggak? Jaga dari debu, dari kotoran. Iya. Ada yang kadang-kadang ini kan cuman ini benda ini ya. Ini benda ini. Enggak perlu nak dipuja-puji ya, tapi isinya itu loh. Iya, betul Ustaz. Ya. Baik, ini ada telepon masuk juga Ustaz. Ya, Mungkin silakan. pemirsa di rumah. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Pak Host. perkenalkan namanya dan juga pertanyaannya. Saya Yas Putra di Sukarami, KAI 7, Jalan Naskah, Palembang. 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 Pak Ustadz, Siap. mau minta pendapat ini. Jadi terkait pembacaan Al-Quran. Jadi dulu waktu lagi SD atau SMP itu kita tahun-tahun ya, saya angkatan 80-an, lahir 80-an, jadi itu senang baca Al-Quran. Tapi kalau setelah dewasa ini saya merasa kurang puas kalau baca Al-Quran saja. Jadi saya lebih cenderung baca terjemahan gitu ya. Karena saya merasa ada pengertian di situ, ada pemahaman yang saya dapat. Karena ada banyak sekali cerita-cerita yang saya dapat. Cerita tentang Nabi Ibrahim, Fir'aun, hikmah di situ kan saya dapat. Gitu kan. Nah, apakah saya ini salah malah lebih banyak membaca terjemahannya? Terjemahan tadi. Ya, bukan berarti saya meninggalkan bacaan Al-Qur'annya. Tapi saya merasa ada macam ada sesuatu yang tidak saya dapat gitu kalau saya tidak baca Indonesianya gitu kan. Ya. Ya, orang Indonesia gitu kan. Belum bisa bahasa Arabnya. Baik. Seperti Akhirina, berkorban, sholat, dan lain-lain itu kan ada bahasa-bahasa Al-Quran atau bagian dari ayat Al-Quran yang mudah dimengerti. Nah, mungkin itu saja Pak Ustadz pendapatnya. Ya. Apa pandangan dari Pak Ustadz? Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Iyas Putra dari Kota Palembang mengenai pembacaan Al-Quran yang membaca terjemahannya saja, Ustaz. Bagaimana Ustaz hukumnya? Ya seimbang lah. Jadi terjemahannya baca, tapi teks nas Al-Qur'annya juga baca. Tidak salah membaca terjemahannya, tapi jangan lupa ya, karena dia berdampingan kan, berdampingan tuh. Di kanan teks Arabnya baca, di kiri terjemahannya juga baca. bahasa Indonesia. Bagus Pak, bagus. Jadi tentu akan banyak ya mendapatkan hidayah, taufik ya, Betul Ustaz. mendapatkan hikmah, mendapatkan ilmu dari upaya Bapak untuk membaca terjemahan, itu namanya mentadabur, ya, mencoba memahami ya Isi Al-Quran isi tadi. daripada Al-Quran itu. Tapi tetap dijaga keseimbangannya, jangan sampai persentase membaca Qurannya itu sendiri menjadi terpinggirkan ya, terkurangi secara signifikan. Dijaga keseimbangannya. Oh, Gitu. berarti tetap mendapatkan pahala Ustaz ketika memang Oh, kita iya. ada kalanya hanya membaca terjemahannya saja. Iya, dapat pahala. Tapi lebih baik lagi kalau kita membaca Arabnya dan juga terjemahannya Ustaz, Ya, ya, betul. pahala dapat Ya. dan juga makna dari ayat tersebut kita juga dapat memahaminya tadi, Ya. karena tadabur tadi Ustaz ya. Baik. Quran itu nengoknya baik, nah seneng dapat pahala. Nengoknya baik. Bahkan kadang-kala baru saja berniat saja udah mendapatkan pahala Udah Ustaz dapat ya, luar pahala. biasa sekali. Apalagi dia dibuka, dibaca apalagi baca terjemahannya tadi, memahami isinya. Mantep. Ya. Luar biasa, Allah sediakan pahala begitu banyak Ustaz ya untuk Masya kita membacakan Allah. Al-Quran. Baik, mungkin ini ada pertanyaan satu lagi dari Bunda-Bunda dari Ya, Majelis silakan, Taklim Siti Bunda. Khadijah. Silakan Bunda pertanyaannya dan perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ernida dari Majelis Taklim Siti Khadijah Sako Palembang. Mau bertanya Ustaz, kan sekarang kita sedang menjalankan nuzul Quran ya Ustaz ya. Nah sebelum nuzul Quran kita kan tadarus setiap majelis taklim itu tadarus. Nah di dalam tadarus ini Ustaz ada berapa kriteria pembacaan Al-Qur'annya Ustaz. Ada yang sangat lancar, tajwid, mihrot, huruf segala macam dia pasti. Ada yang lancar tapi kadang tajwid dan bacaannya kurang. Ada yang terbata-bata Ustaz. Nah, itu yang saya tanyakan Ustaz, bagaimana nilainya Ustaz ya. Sedangkan kita sama-sama tadarus Ustaz. Dan bagaimana kita menyikapinya sebagai pembimbing untuk meluruskan bacaan jamaah. Itu saja Ustaz. Baik. Ya, nilai ini. Iya, rapot ya. Ya tentu yang lancar tadi itu kan nilainya ya A katakanlah ya. Yang lancar Tapi bagus makrotnya kurang. tajwidnya ya. Ada yang lancar tajwidnya kurang-kurang. B berarti ya. Iya. Kemudian ada yang tata-tataan tadi, terbata-bata tadi. Berarti nilainya C. Mau nak diangkokan 90, 100, 90, 80. Jangan kecilin maksud aku ya. Ya. Tetap besar gitu loh. Daripada tak maco. Ada bahas, oh iya benar Ya Ustaz. kan? Tunjuk nilai besar yang tata-tataan terbata-bata tadi masih berapa? 80. 80. Jadilah Masih kalau KKM Ustaz ya. Iya. Alhamdulillah, yang penting kita hargai ya semangat mereka, galak maca Quran. Ya, ibu-ibu ya yang terbata-bata itu, udah apa-apa terus baik, ugul-ugul, lak man galak-galak neman-neman, lama-lama bagus, kayak ya. Nah, dibenahi dikit-dikit be, ya, jangan nemani go, jangan hoji gino, kayak laju malak, laju males ya. Dikit-dikit be, benahi dikit. Ya. Kayak besok tambah lagi yang mana dibenahi ya. Bagaimana Bunda? Kadang Ustaz kita kan sering membaca
Ustaz. Apalagi yang sudah tua-tua itu Ustaz. Dia kan suka tersinggung gitu Ustaz. Iya. Bagaimana cara kita menyikapinya Ustaz, yang apalagi dia sudah sepuh Ustaz ya, dan kita membenarkan. Ya kalau yang nggak merajuk cek itu tidak usah dibenahi, biarkan baik Bu. Daripada dia udah datang, dia udah ngaji, iya kan? Cuman ada pendekatan lain, tutur kata kita, cara kita, ya. Jangan pecah. Ujiku tadi, jangan hojinian, jangan nemanian, ya kan? Dikit-dikit baik dia tuh. Goyuri Ustaz ya. Dikit-dikit bergoyor baik kan, dikit-dikit gitu supaya dia udah meletot kalau bahasa kami ya, udah merajuk ya. Bahaya kalau dia merajuk udah datang, rugi kita, dakwah rugi kan. Ya. Luar biasa. Bagaimana Bunda? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dakwah ini nak baca-baca dakwah ini ya. Iya benar Ustaz, Iya, luar biasa. jangan sampai kontraproduktif ya dalam berdakwah. Tapi Cak nak berpakaman, uang dengar dak galak, hadir lagi dak galak, gagal juga dakwah. Itulah kuncinya tadi kita goyuri Pak Ustaz Goyur ya. baik. Terkait dengan pembacaan Al-Qur'an ini Ya. luar biasa. Ustaz, kita akan melanjutkan terkait Ya. dengan tema kita hari ini, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Bunda-bunda, tetaplah bersama kami pemirsa dalam Hikmah Ramadan, sucikan hati. Bersama kami dalam program Hikmah Ramadan, sucikan hati. Luar biasa Ustaz, terkait dengan tema kita hari ini mengenai implementasi Al-Quran. Mungkin sebagai penghujung dari segmen kita pada sore hari ini Ustaz ya, mengenai bagaimana pesan dari Ustaz sendiri untuk umat muslim di Sumatera Selatan khususnya Ustaz, agar kita selalu mengimplementasikan nilai-nilai dari Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari Ustaz. Pertama saya ingin berpesan, jangan meremehkan Al-Quran. Jangan sampai tidak peduli dengan Al-Quran. Apalagi kita bersikap tidak sopan dengan Al-Quran. Maka karena itu yang kedua, pedulilah dengan Al-Quran. Rangkul Al-Quran. Al-Quran mindedness. Baca banyak-banyak. Pelajari. Setiap hari sempatkan waktu membaca dan mentadabbur Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran diamalkan ajaran-ajarannya di dalam segala aspek kehidupan, apapun itu. Karena memang Al-Quran mengajarkan semua hal yang terkait dengan kehidupan kita. Ya. Cintai Al-Quran. Ya, sukai Al-Quran, senangi Al-Quran, dan teruslah kita ini ya akrab dengan Al-Quran. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Jangan pernah sungkan dan malu untuk berakrab-akrab dengan Quran. Makanya saya pimpinan pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya, Ogan Ilir, mengambil Al-Quran ini sebagai ciri khas. Walaupun kami ada kelas excellent kitab kuning, excellent entrepreneur modern, kelas excellent IT digital, ada kelas pemimpin dan sebagainya. Tapi Al-Quran menjadi basic, ya, menjadi fondamen, menjadi pondasi, menjadi hal yang utama. Terus nilai-nilai Al-Quran itu ya disatukan, diintegrasikan dengan semua pelajaran itu di pesantren kita. Itu pesan saya untuk ibu-ibu ya, teruslah memeluk Al-Quran, berakrab dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Terima kasih.
Baik, luar biasa sekali Ustaz. Semoga juga kita yang sudah ada di sini dan pemirsa di rumah dapat termasuk menjadi golongan orang yang dicintai Allah karena kedekatan kita kepada Al-Qur'an. Amin. Amin ya Amin. rabbal Amin, alamin. ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Al Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Mudrik Qori MA atas ilmu dan pencerahan yang luar biasa mengenai tema kita hari ini yaitu implementasi Al-Qur'an. Juga bunda-bunda dari Majelis Taklim Siti Khadijah yang sudah datang hadir pada hari ini. Semoga kita semua dalam Majelis Taklim ini mendapatkan keberkahan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari perbincangan kita hari ini dapat kita ambil pelajaran bahwasannya Al-Qur'an bukan hanya untuk dibaca tetapi juga untuk dipahami dan diamalkan dalam setiap aspek kehidupan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman agar kita mampu menjalani hidup dengan penuh keimanan, akhlak yang baik serta membawa kebaikan bagi kita untuk sesama. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk semua semakin mendekatkan diri kepada Al-Qur'an. Semoga kita dapat menjadi golongan-golongan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala karena kedekatan kita kepada Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, bunda-bunda, akhir kata saya Salih Aulia Ramadanti mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Hikmah Ramadan sucikan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.